Jadi kesimpulannya Pak, untuk penanggulangan hama ini secara umum. Untuk penanggulangan hama secara umum, diantaranya kalau untuk hama tanah dulu ya, hama dari dalam tanah. Yang pertama, Oke Pak, apa saja jenis-jenis hama yang menyerang tanaman cabai? untuk jenis-jenis hama yang suka menyerang tanaman cabai itu kan ada yang dari atas, ada yang dari tanah. Kalau yang dari atas mah ya ulat, lalat, kemudian kutu, kemudian juga apa tuh semut juga memang ada. Kalau kutu kebul udah datang itu telurnya dimakan semut. Jadi semut juga itu memang sepertinya mengganggu juga. Kemudian ada belalang juga, itu memang menyerang tanaman cabai. Menyerang tanaman cabai belalang. Dengan adanya kulabu ini belalang tidak bisa masuk Ya, kayaknya Pak ya? alhamdulillah tidak. Kalau kecuali kalau yang sudah terkurung, mungkin kalau misalkan dia ada pasangannya beranak pinak di dalam. Tapi kalau misalnya kita sekali nyemprot juga, ya, biasanya makin berkurang. Kemudian hama yang ditimbulkan dari dalam tanah itu ada, misalkan yang ada ulat tanah juga, ada yang disebut dengan kuul juga, itu yang putih. Nah itu ulat serangan yang ada dari dalam tanah. Kemudian dari dalam tanah juga kalau misalkan pemupukan kurang maksimal, ya dikatakan pupuknya belum matang lah. Nah itu pun bisa diantaranya menimbulkan penyakitnya itu apa yang disebutnya istilahnya itu mati layu. Jadi orang-orang bilang itu layu fusarium kan. Itu memang karena diperkirakan akibat daripada pupuk yang belum matang. Ya itu mungkin jamurnya itu. Jamur pembusuk kotoran hewannya itu tumbuh. Kemudian di situ mungkin ada akar yang sedang mencari makanan dan mungkin termakan mungkin seperti itu. Dan mungkin dia akan menyerang akar gitu. Jadi akhirnya sering terjadi layu. Orang-orang bilang layu fusarium katanya. Dengan adanya kulabu ini, kira-kira perbandingan eskalasi hama dengan sebelum pemasangan kulabu, bagaimana Pak perbandingannya Pak? Alhamdulillah ini jauh menguntungkan. Yang seperti hama yang saya anggap rawan itu diantaranya serangan dari lalat buah. Hanya mana lalat buah itu dia datang dan masuk ke lokasi, kemudian dia menyimpan telur di dalam buah cabainya itu, menusukkan ekornya dan bertelur dimasukkan ke dalam buah cabai. Kalau sudah ada dihinggapi atau ditusuk oleh lalat buah itu, maka dalam cabai itu akan terjadi ulat atau seperti yang dikatakan belatung mungkin ya begitu. Nah itu pun untuk penanggulangannya, kalau misalkan seperti itu kita harus jeli mana yang kira-kira sudah diserang oleh lalat buah. Nah itu usahakan harus dipetik. Dibuang. Sekalipun misalkan kita dipetik disimpan, itu tetap akan busuk karena sudah ada bibit dari lalat buah. Kemudian kalau misalkan tidak dibuang dan di dalam cabai itu sudah ada belatungnya itu, kalau kita tidak buang maka belatungnya itu akan jatuh ke tanah dan masuk ke dalam tanah. Dia melakukan kayak kepompong mungkin begitu. Kalau sudah itu akan tumbuh lagi lalat baru. Dari situlah akan berkembang lagi, menyerang lagi. Kalau sudah seperti itu, dia bahkan bertelur lagi. Kalau tidak dibuang seperti itu mungkin akan lebih parah gitu. Memang itu yang pernah saya alami seperti itu. Nah, penanggulangan secara teknis Pak, untuk lebih meminimalisir, sementara kita lihat dari sistem kulabu ini sudah sangat tereliminasinya Pak. Kemudian untuk hama yang ternyata lolos Pak, tindakan apa nih yang Bapak lakukan untuk semakin meminimalisir hama itu? Yang lolos dari kelambu. Iya. Ya, itu kalau misalkan yang lolos dari kelambu diantaranya itu yang tadi katakan kutu kebul yang sangat kecil. Nah itu penanggulangannya otomatis dengan cara disemprot. Ada obat-obat tertentu. Ada yang disemprot cukup dengan obat yang agak murah lah, misalkan harganya memang tidak seberapa, yang kayak seperti Pompidor, nah itu agak murah, tapi itu kutu tertentu. Kalau kutu yang menyebabkan trip itu nggak mampu menggunakan Pompidor. Nah,
Itu saya gunakan diantaranya ada Pegasus. Nah itu Pegasus untuk penyemprotan yang sudah terserang hama trip, itu insya Allah mampu juga untuk menanggulangan hama trip yang disebabkan oleh kutu kebul itu. Jadi penggunaan pestisida ini sebetulnya berkurang tapi tidak barbar sebelum di Kulambu ya? Kalau sudah seperti di Kulambu ini, memang saya kalau misalkan melihat ada tumbuhan yang terkena trip, nah itu tidak perlu semua disemprot, yang terkena saja buru-buru, kan sekitar beberapa meter dari lokasi itu kita semprot, tidak perlu semua, gitu. Insya Allah tertanggulangi. Jadi kesimpulannya Pak, untuk penanggulangan hama ini secara umum? Untuk penanggulangan hama secara umum, diantaranya kalau untuk hama tanah dulu ya, hama dari dalam tanah. Yang pertama, si humus atau pupuk yang akan dimasukkan itu kalau bisa yang sudah matang, gitu. Kemudian dalam pemberian hama dalam tanah pun kalau misalkan obat pestisida ada, silakan digunakan. Diantaranya ada juga yang suka menggunakan puradan, itu untuk menanggulangi kuul, misalkan ada juga yang untuk menanggulangi serangan ulat tanah, itu diberi puradan. Tapi kalau menurut keterangan juga, kalau terlalu banyak puradan itu kurang bagus juga. Soalnya bakteri yang ada dalam tanah itu akan mati, bakteri pembusuk akan mati, dan sehingga pupuk yang ada di dalam tanah itu tidak akan membusuk begitu. Jadi diperkirakan saja supaya pupuk yang ditebar itu tidak mati bakterinya, sedangkan hamanya bisa tertanggulangi begitu. Untuk penanggulangan hama yang ada dalam tanah. Ya, untuk penanggulangan hama yang ada di atas tanaman sampai sudah tumbuh, yaitu paling menggunakan pestisida begitu. Pestisida. Ya, mungkin kalau yang tidak menggunakan pestisida sama sekali, itu mungkin harus menggunakan yang pakai kelambu plastik. Semacam greenhouse gitu ya. Nah itu insya Allah kalau greenhouse, insya Allah akan aman dari serangan hama, terutama yang hama yang di atas. Kalau greenhouse menggunakan pupuk yang kurang bagus juga, mungkin dari bawah tetap terserang. Baik Pak, terima kasih. Itu tadi teman-teman penjelasan dari Pak Asep Adang, pemilik dari perkebunan cabai Kulambu ini. Semoga ilmunya memberikan wawasan dan bermanfaat, dan ini berdasarkan dari pengalaman beliau selama menjadi petani cabai dan sudah teruji ya Pak ya? Insya Allah sudah teruji. Oke, salam pertanian buat semuanya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.